Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Evakuasi. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut ke ceritanya. Tepat jam 10 malam, seorang pendaki datang dari atas menemui kami. Kepada para ranger yang sedang berjaga di base camp, ia melapor kalau salah satu teman mereka hilang di pos 3. Ia bicara dengan nada panik, sekaligus dengan napas tersengal-sengal, karena berjalan cukup jauh dari atas. Kami lantas memberikannya minum dahulu, lalu menenangkannya. "Sabar dulu mas, jelasin yang benar ada apa?" ucap salah satu rekanku. "Teman kami pak, teman kami nggak ada pak. Kami baru sampai di pos 3, niatnya mau ke camp di situ. Nah, teman saya ini izin buang air, tapi sampai 1 jam dia nggak balik-balik pak," katanya sambil menjelaskan. Mendengar laporan itu, kami yang memang ditugaskan berjaga malam kemudian bersiap-siap. Sementara si pendaki yang melapor itu dibiarkan tenang dulu sebelum kembali ke atas. Karena kami pikir laporan ini baru, 5 orang personil termasuk aku sendiri segera naik ke gunung saat itu juga, berbekal alat keamanan, senter, dan alat komunikasi. Rombongan kami mulai berjalan. Selama perjalanan, kami lancar-lancar saja tanpa hambatan. Suasana sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Senter kami fokus menerangi jalan yang gelap gulita itu. Saat itu, kebetulan gunung sedang sepi pendaki. Jadi, tidak banyak kami bertemu orang yang turun ataupun naik. Di pos-pos yang kami lewati, jumlah tenda hanya sedikit. Bahkan, ada pos yang benar-benar kosong tanpa ada tenda. Singkat cerita, kami sampai di pos 3. Saat itu hanya ada 2 tenda di sana. Terlihat sekelompok pemuda sedang duduk dengan wajah cemas. Mereka adalah rombongan dari pendaki yang tadi turun untuk melapor. Kami kemudian mendekati mereka. Belum sempat kami berbicara, mereka sudah memberondong kami dengan permintaan tolong. Iya, sabar dulu. Kronologinya gimana?" tanyaku. "Tadi sebenarnya kami cuma 6 orang. Terus di jalan ketemu sama satu pendaki namanya Ijal. Ya udah kami naik bareng. Terus bikin tenda juga bareng. Nah, tadi si Ijal ini katanya mau buang air kecil, tapi sampai saat ini belum kembali. Makanya kami kirim satu teman kami buat melapor," kata mereka menjelaskan. "Jadi, Ijal ini bukan dari rombongan kalian? Kalian cuma ketemu di jalan?" tanya salah satu rekanku yang bernama Bimo. Para pendaki itu kemudian membenarkannya. "Lapor, kami sudah sampai di pos 3. Suasana sepi, hanya ada 2 tenda. Tidak ada kabut dan tidak ada hujan. Menunggu perintah dari base camp ganti," ujarku melapor melalui alat komunikasi. Kemudian dari base camp terdengar perintah untuk dilakukan pencarian kecil di sekitar area. Sementara apabila tidak membuahkan hasil, maka akan dikirim bantuan dengan peralatan yang lebih baik. Maka dari itu kami mulai pencarian di area pos 3
sampai pesisir tebing. Dengan berbekal senter, kami mulai mencari. Aku sendiri mencari sendiri dan yang lain berpencar. Kami saling berkomunikasi melalui HT. Aku sorot setiap sudut semak-semak dan pepohonan. Tak ada siapapun. Di bebatuan juga tak ada. Aku berusaha mencari jejak-jejak, namun tidak ada. Sama sekali tidak ada tanda-tanda apa-apa. Begitu juga dengan yang lainnya. Pendaki ini hilang dengan misterius. Semak-semak terus aku lewati. Pohon-pohon aku periksa. Tak ada satupun tanda-tanda yang aku dapat. Tak terasa sudah hampir 1 jam. Dan aku sadar area yang aku cari hanya di sini-sini saja. Aku pikir sudah saatnya meminta bantuan dari base camp untuk pencarian lebih lanjut. Monitor, pencarian tak menemukan kemajuan. Mohon bantuan segera untuk pencarian lebih lanjut, ucapku melalui HT. Namun setelah itu aku baru sadar kalau HT milikku rusak. Kalau begini aku jadi bingung harus apa. Mau tak mau harus menunggu rekanku yang lain. Karena mengingat nama pendaki itu, lantas aku inisiatif untuk memanggil namanya. Ijal, teriakku memanggil. Terdengar suara orang menyaut dari kegelapan. Aneh. Padahal sunyi senyap. Beberapa saat kemudian muncul seseorang dari balik semak-semak. Orang itu sudah layaknya pendaki pada umumnya. Perlengkapannya juga lengkap dan sesuai prosedur. Ijal, tanyaku. Lalu ia mengangguk. Aduh, kamu kemana aja? Itu teman-temanmu pada panik, tahu nggak? Kataku sedikit emosi. Maaf pak, tadi ngerokok bentar. Niatnya mau buang air kecil, tapi tanggung. Sekalian aja buang air besar, makanya agak lama. Jawabnya datar. Lagian, gunung ini udah kayak rumah buat saya. Udah biasa masuk sini, gak perlu khawatir. Lanjutnya dengan ucapan datar. Mendengar itu aku emosi. Karena masih di gunung aku menahan emosi. Aku tahu, tapi kamu jangan seenaknya. Teman-teman kamu itu saking khawatirnya sampai turun ke base camp sendirian malam-malam. Kalau nanti ada apa-apa bagaimana? Gara-gara kamu, usahakan kalau mendaki sama kelompok harus ada koordinasi. Jangan seenaknya kayak gini, ucapku memarahi Ijal. Ijal hanya mengangguk sambil tersenyum. Terlihat dari kelakuannya, anak ini memang sedikit tengil. Akhirnya, aku bersama Ijal kembali ke pos 3. Sesampainya di sana, kami kaget. Tenda kosong. Kelompok tadi sudah pergi entah kemana. Aku berpikir saat itu mungkin mereka inisiatif ikut mencari. Lihat kan, mereka pasti lagi nyari kamu. Bikin susah aja, kataku lagi. Pak, kita turun aja yuk. Entah kenapa, Ijal malah mengajakku turun ke bawah. Apa-apaan kamu? Jangan seenaknya. Teman-temanmu bagaimana? Tanyaku. Mereka udah turun, Pak. Udah, ayo kita susul mereka. Dan entah mengapa,
Kali itu aku menuruti ajakan Ijal. Karena ada satu temannya di bawah, maka lebih baik aku bawa dia turun. Sekaligus nanti dia diberi pengarahan di base camp. Kami pun turun berdua. Selama perjalanan turun, Ijal banyak menceritakan pengalamannya di gunung-gunung lain. Gaya bahasanya tinggi dan terdengar sombong. Aku hanya diam sambil mengiyakan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Aku hanya fokus berjalan mengikuti jalur ini. Gunung kayak apa juga kecil buat saya, Pak. Gak mungkin saya hilang di gunung. Malah yang ada gunung yang bikin saya hilang. Ucapannya yang dengan sombong kini membuatku semakin muak. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Banyak pengalaman, tapi kalau gak bisa jaga etika, buat apa juga? Balasku dengan nada ketus. Tak lama kemudian, aku melihat cahaya senter dari depan. Setelah aku perhatikan, itu adalah rekan-rekan rangerku bersama kelompok pendaki yang di pos 3 tadi. Nah, itu mereka, kata Ijal. Aku bersama Ijal segera berjalan cepat menuju rombongan itu. Setelah aku panggil mereka, akhirnya mereka berhenti dan menoleh. Sementara aku dan Ijal terus berjalan dan mendekat. Gimana sih? Kok main turun aja? Tanyaku pada Bimo. Ini gua udah ketemu sama anaknya, ujarku. Anak yang mana? Gak ada siapa-siapa, Bas, tanya Bimo. Setelah aku menoleh ke belakang, tiba-tiba Ijal sudah menghilang. Entah kemana. Yang jelas, beberapa detik lalu ia masih di belakangku. Aku sontak kaget dan kebingungan. Tadi gua bawa tuh anak Bim yang katanya hilang itu, jawabku bingung sambil mencari kemana Ijal pergi. Dengan wajah takut, Bimo mendekat dan membuang napas. Ia menatapku dengan wajah ragu dan kemudian berbicara. Basri, kita semua, gua, Andi, Fahri, Rusli, semuanya ketemu sama anak yang namanya Ijal itu. Tapi pas kita semua berkumpul, anak itu hilang. Lu juga ketemu. Kita semua juga ketemu. Gua udah coba hubungi lu, tapi HP lu mati. Aku pun memasang wajah tak percaya, sekaligus takut. Tidak mungkin kita semua bertemu Ijal di waktu yang bersamaan. Gak mungkin, Bim. Tadi tuh anak sama gua. Kok bisa sama kalian juga? Tanyaku. Akhirnya Rusli angkat bicara. Bas, kita semua ketemu sama orang yang ngakunya Ijal itu. Bukan cuma lu doang. Orangnya pakai jaket biru, garis-garis hitam, rambutnya pendek. Ciri-cirinya yang disebut Rusli sama persis seperti apa yang aku lihat. Tidak mungkin mereka semua bertemu Ijal dari waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda. Ditambah sekarang dia menghilang. Udah Bas, udah jelas bukan manusia itu. Kayak baru-baru aja lu kejadian kayak gini, kata Bimo. Karena tak mau berlama-lama, kami semua turun saat itu juga. Para pendaki dari pos 3 pun ikut turun, karena mental mereka sudah jatuh setelah mengalami kejadian ini. Karena ingin cepat-cepat turun, barang-barang mereka ditinggal untuk meringankan beban. Besok pagi mereka baru ambil. Selama beberapa tahun menjadi ranger, ini adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Aku sendiri sering mendapatkan gangguan dari makhluk halus selama bekerja.
tapi tidak pernah sampai senyata ini. Sesampainya di sana, para pendaki kami biarkan istirahat. Kami berlima melapor ke yang lainnya, dan benar saja kami baru ingat. Setelah orang-orang base camp mendengar cerita kami, mereka lantas mengingatkan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang pendaki meninggal di trek pendakian. Kami sempat melihat foto pendaki yang meninggal beberapa waktu itu. Dan benar saja, pakaian dan wajahnya sama persis dengan yang kami temui, dan yang mengaku bernama Ijal. Dari sini kami menyimpulkan kalau yang kami temui dan yang sempat berjalan bersama para pendaki itu bukanlah manusia. Entah sosok apa yang menyerupai wujud pendaki yang meninggal beberapa waktu itu. Kami semua semakin shock. Tak pernah kami mendapatkan pengalaman sampai seperti ini. Seterusnya kami akan lebih hati-hati. Kami akan mencoba melupakan dan kembali seperti biasa. Walau sebenarnya rasa takut itu masih ada. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Untuk kritikan dan sarannya bisa kalian cantumkan di kolom deskripsi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.